Apa kabar, Pak? Kabar baik Dea, gimana kabarnya Dea? Iya, baik juga. Jalan-jalannya sudah? Sudah jalan-jalannya? Udah, Kak. Udah Udah penutupan. ya, udah penutupan. Halo, Selamat selamat malam, Pak malam. Doko. Malam Selamat dia, malam malam, Pak Budi, malam teman-teman semuanya. malam Pak Andoko. Ya, malam malam. Apa kabar nih, Pak? Sehat-sehat? Baik sekali Dea. Gimana kabarnya Dea Baik yang dari Jepang? juga. Baik juga, Pak. Oke. Jadi dia tuh Kelihatannya ini, pulang Pak. dari Jepang lebih ceria nih kayaknya Dea nih. Wah, iya, Pak. Bener. Pengen tinggal di sana aja, nggak pulang. Amin Dea, amin. Ya. Amin ya, waduh. Jadi tuh dia ini kan lihat di sosial media lah. Kalau kemarin banget tanggal 10 tuh hari World Mental Health Day. Terus tanggal 4 Ya. juga itu World Financial Planning Day. Terus tadi dia udah share ke sahabat One Shield juga kalau untuk mendukung 2 hari penting ini, One Shield mengusung tema malam ini, IG live-nya, terapi keuangan, membenahi keuangan dari akarnya. Nah, tapi mungkin ada teman-teman nih yang belum tahu nih Pak, terapi keuangan itu Ya. apa sih? Dan apa kayak bedanya sama perencanaan keuangan? Mungkin dia tanya ke Pak Andoko dulu ya. Oke. Jadi sebelum saya jawab, yang dikatakan dia benar bahwa di bulan Oktober ini ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita sebenarnya ada 3 event penting kalau di yang berkaitan dengan keuangan. Yang pertama, kalau pemerintah melalui OJK itu menyatakan Oktober itu adalah bulan inklusi keuangan. Kemudian dia tadi bilang di tanggal 4 kita ada World Financial Planning Day, tanggal 4 Oktober, dan tanggal 10 Oktober ada Mental Health ya. Dan saya kemudian juga lihat data ya, Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa ternyata dari Kurius ini kalau saya lihat ya, kesehatan mental di tahun 2023 ini menjadi masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan warga dunia di tahun 2023. Dia ada di nomor 1 ya, kurang lebih 44% dari responden menyatakan seperti itu. Baru kemudian yang kedua kanker, yang ketiga stres. Jadinya berkaitan nih kesehatan mental sama stres. Ya jadi Iya, ya. Nah, oleh sebab itu tadi kan dia bilang bahwa apa sih terapi keuangan. Jadi sebelum menjawab itu juga adalah uang itu kan nggak pernah bisa dipisahkan, tak terelakkan dalam kehidupan kita kan, betul nggak dia? Ya Pak Budi ya. benar. Jadi Ya. kita memenuhi kebutuhan dasar kita, misalnya pakaian, makanan, tempat tinggal melalui uang. Tapi ternyata juga uang bisa memberikan aspek mendasar lagi selain 3 hal tersebut, yaitu keamanan, kenyamanan, tujuan, dan kehidupan aspirasi kita. Nah, tadi kan pertanyaan dia adalah, apa sih Pak bedanya antara financial planning sama terapi keuangan gitu kan dia ya jadinya. Iya, Kalau benar, Pak. pada saat kita melakukan financial planning sebagai perencana keuangan, biasanya yang pertama kita lakukan adalah kita akan minta si klien itu concern pada tujuannya. Karena kan arti perencana keuangan kan sebuah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Jadi ada prosesnya kalau di CFP, Certified Financial Planner, proses itu tuh sebenarnya ada 6-step proses, 6 langkah prosesnya gitu ya. Dari mulai bagaimana kita membangun kedekatan, kemudian membangun trust-nya, kemudian kita bisa tahu juga apa tujuannya ya, kemudian situasi keuangannya dia seperti apa, kemudian kita evaluasi, kemudian kita datang lagi si kliennya untuk melakukan presentasi, kemudian dia implementasi sampai monitor. Itu prosesnya. Nah, tujuannya itu makanya kita sama kayak ke dokter deh ya jadinya. Kalau kita mau ke dokter, kan dokter nggak bisa langsung bilang, Bapak sakitnya ini ya, dibilang gitu. Ya kan? Iya. Jadinya. Nah, dia karena Bapak Ibu Nanya sakit dulu. apa gitu kan. Udah berapa Gejalanya lama, udah Iya. minum obat apa. Sama kayak kita juga tujuannya itu harus smart, spesifik, measurable, achievable. Jadi harus spesifik. Misalnya contoh dia mau pendidikan anak, kan kita mesti tahu berapa usia anaknya, akan kuliah di usia berapa, kuliah di mana, berapa biayanya, inflasinya. Jadi detail tuh. Tadi saya bilang spesifik, itu contoh. Jadi smart. Kemudian spesifik, measurable bisa diukur,
bisa diraih, achievable, kemudian R-nya realistik, ya. Jangan sampai misalnya penghasilannya mungkin apa terbatas, tapi dia anaknya mau kuliah di luar negeri, tapi dia mungkin misalnya walaupun sebenarnya bisa, misalnya dengan jalur beasiswa gitu ya, jadinya salah satu contoh. Nah, nanti dia mesti realistik juga, dan ada T-nya, yaitu ada jangka waktunya. Nah, terapi keuangan di mana? Tadi pada saat buat tujuan, seberapa yakin dia bisa mencapai tujuan itu, seberapa confident dia bisa mencapai tujuanku itu. Terus apa yang mendrive dia terhadap tujuannya itu. Jadi ada, dengan kata lain kita ngomongin emosi di situ jadinya dia. Jadi kalau di financial planning kita ngomongin proses, tujuannya, dan bagaimana mencapainya, sementara kalau di terapi keuangan seberapa yakin, seberapa confident, apa yang memotivasi tujuan tersebut. Kurang lebih gitu dia jadinya. Oke, Pak. Jadi perbedaannya di emosinya itu ya? Ya, emosi, relasi, dan yang lainnya gitu. Oke. Oke, thank you, Pak. Kalau misalnya menurut Pak Budi tuh, orang yang buat apa sih kayak tujuan orang, setelah ambil perencana keuangan, saya mau terapi deh keuangan. Itu bisa, itu bisa selalu ke semua orang atau kayak orang-orang tertentu aja? Oke. Nah, ini saya melengkapi juga ya dari jawabannya Pak Andoko tadi ya. Jadi kalau kita berkaca ke belakang ini dulu, kita tuh punya suatu kendala kan waktu pas seseorang membuat satu rencana keuangan, kebanyakan orang itu ketika ingin melakukan perencanaan keuangan adalah dia ingin ada perubahan dalam hidupnya. Misalnya tadinya dia boros, kemudian jadi dia ingin bisa lebih disiplin dalam hal keuangannya. Tadinya dia ngerasa kok utangnya tiap hari makin lama makin numpuk misalnya gitu kan. Ini pasti ada yang salah. Mereka ingin memperbaiki gimana caranya utangnya itu bisa diselesaikan misalnya gitu. Terus kemudian juga ada yang mungkin punya penghasilan. Setiap habis dapat gajian gitu ya. Terus kemudian belum sampai gajian berikutnya, nafasnya udah habis, gajiannya udah habis gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ini kan pasti akan jadi problem kan. Maka kemudian dia akan konsultasi ke kita. Dia ingin menciptakan perubahan. Kan sebenarnya kalau kita bicara financial planning itu, ada yang memang kompleks ya kalau kita bikin perencanaan keuangan yang komprehensif gitu kan. Tapi kan juga ada suatu hal yang sebenarnya sangat mendasar, yang sangat jelas dan sederhana sebenarnya dalam financial planning. Yaitu adalah waktu pas kita punya income, kita kelola dengan sebaik-baiknya, dan income sebisa mungkin semakin lama semakin besar gitu kan, itu nomor satu. Yang kedua adalah ketika kita mengatur penghasilan kita membelanjakan penghasilan kita atur sesuai prioritas, kemudian sebagian mungkin adalah untuk misalnya kayak gaya hidup, atau mungkin juga untuk keperluan-keperluan kita, tapi juga adalah gimana caranya kita bisa menyisihkan juga buat masa depan gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah dari situ selain dua hal tadi, ada yang ketiga adalah yang harus diwaspadai adalah soal mengenai menghindari uang kita hilang, misalnya kayak meletakkan di tempat yang salah, taruh di investasi bodong lah dan sebagainya. Sebenarnya sesederhana itu perencanaan keuangan kalau kita ingin sederhanakan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang meskipun mereka tahu ilmunya perencanaan keuangan, tapi belum tentu mereka bisa melakukannya gitu kan ya dia. Contoh misalnya deh kayak kalau anak-anak harus belajar ya, siswa-siswa sekolah kan mereka harus belajar. Kalau mau ujian harus belajar jauh-jauh hari gitu kan. Tahu nih, dalam pikirannya dia tahu dia harus belajar. Tapi biasanya belajarnya pas kapan? Malamnya. Malamnya gitu kan. SKS. Gitu kan. Orangnya tahu nih gitu ya, bahwa tahu bahwa harusnya saya punya rencana belajar supaya waktu pas ujian saya bisa gampang gitu kan ya, ujiannya gitu kan, persiapannya lebih jauh-jauh hari. Dalam kehidupan berikutnya pun waktu pas seseorang bekerja mengelola uangnya tuh seringkali begitu juga deh ya. Ya, jadi mereka punya kesadaran harusnya uangnya dibagi buat ini, buat ini, buat ini, diatur prioritas ini. Tapi pada kenyataannya bahwa seperti kata Pak Andoko tadi, bahwa uang itu nggak lepas dari yang disebut sebagai emosional juga, ada aspek psikologisnya juga, ada aspek kebiasaannya juga. Nah, dari situlah kita kemudian belajar juga gitu ya, aspek kejiwaan dari teknik-teknik orang melakukan pengelolaan keuangan. Gitu deh ya.
Iya. Nah, jadi dari situ kemudian, wah gimana nih gitu supaya suatu rencana keuangan itu bisa diterapkan. Apa kendala-kendalanya? Nah, ternyata manusia ini kan kita punya kebiasaan-kebiasaan ya. Punya Iya. kebiasaan-kebiasaan keuangan yang udah kita pegang. Kalau selama ini misalnya terima uang dari orang tua, dapat dari uang jajan misalnya gitu kan. Terus Iya. kemudian waktu pas uang jajan itu, ternyata selama ini kita tidak pernah merencanakan uang jajan ini dialokasikan kemana. Kemana? Terus kemudian kita ingin ada perubahan. Nah, waktu pas kita akan melakukan perubahan itu, kebiasaan itu akan bisa lebih powerful, akan bisa lebih mempengaruhi kita dibandingkan apa yang kita pelajari. Ah, Tuh, basicnya tuh gitu ya. Jadi iya. kalau seseorang yang misalnya dia udah biasa kalau terima uang jajannya cepat habis, maka bukan nggak mungkin nanti kalau dia sudah bekerja atau mungkin dia bikin usaha, saat dia dapat keuntungan usaha, ya keuntungan usahanya pun juga segera dihabiskan. Kalau dia punya penghasilan gaji juga itu juga akan dihabiskan juga Iya. gitu. Nah, ini Benar-benar. disinilah ada yang disebut sebagai terapi keuangan, menggabungkan antara ilmu perencanaan keuangan dengan ilmu tadi ya apa namanya psikologis. Jadi aspek mengenai pikiran kita gitu ya, bagaimana kebiasaan kita, bagaimana pola pikir kita dan sebagainya. Maka dengan demikian waktu itu kami berdua belajar tuh gitu ya. Sebenarnya yang paling benar memang kita harusnya belajar psikologi juga sih gitu ya. Cuma kalau belajar psikologi kan lama banget gitu kan. Harus Jadi saya kuliah sama lagi Pak gitu ya. Andoko, iya bener. Tahun berapa tuh ya Pak Andoko ya? Udah tahun 2009 kali ya kita udah mulai belajar itu ya. 2009 gitu. Kita belajar mengenai cara kerja pikiran ya. Bagaimana pikiran itu bisa mempengaruhi perilaku kita apapun gitu. Tadinya bisa kita gunakan juga untuk pemrograman diri gitu ya, untuk motivasi ya, bisa buat mengatasi trauma. Tapi kemudian karena kami berdua ini adalah perencana keuangan gitu ya, terus kami lihat juga bahwa oh ini juga sebenarnya bisa juga digunakan untuk memprogram seseorang supaya dia bisa bisa memperbaiki kondisi keuangannya. Dari yang nggak bisa nabung jadi bisa nabung. Dari awalnya kalau investasi kejeblos investasi bodong gitu kan ya, udah berusaha ngindarin kecemplung lagi tuh, tanya Pak Andoko tuh, bener nggak Pak Andoko? Kadang-kadang suka orang yang udah pernah kecemplung investasi bodong kecemplung lagi, betul nggak Pak Andoko? Iya. Ya dulu Iya saya kan? pernah deh ya ada satu peserta seminar kita, workshop kita yang 3 kali kena investasi bodong baru kapok loh, kayak gitu. 3 kali, oh my Iya. god. Jadi dia Wow. misalnya ibu-ibu uangnya itu tadinya buat uang pendidikan anak, kemudian akhirnya dibuat itu tergiur sama investasi bodong, Iya. udah kena, terus yang kedua kena lagi, ya bayangin, dan itu dia nggak ngomong sama suaminya kalau itu adalah uang harus tadinya digunakan untuk uang Waduh. pendidikan anaknya dia, persiapan gitu ya. Yang ketiganya dia baru benar-benar kapok ya. Nah, itu tadi saya bilang berulang-ulang. Jadi kalau dia nggak menyelesaikan masalahnya terkait tadi hubungan tentang uang, relasinya tentang uang. Iya, Kadang-kadang suka joknya gini deh, jadi ya Bapak Ibu. Gua joknya adalah kayaknya gue nggak pernah punya masalah sama uang, dibilang gitu. Uang yang masalah sama gue, dibilang gitu katanya jadinya. Ya nggak? Jadi Kebalikan jadi ya, uang ya. nggak pernah punya masalah sama uang, tapi uangnya ternyata punya masalah, jadi nggak pernah deket ya Pak Andoko. Iya, iya. Itu sama kayak gini sebenarnya Bener. kalau kita punya masalah sama teman, sahabat, pasangan, sama keluarga, kita nggak pernah ngomong sama orangnya kan, kita ngomongnya sama orang lain kan, ya nggak? Seringkali begitu Bener kan, juga. jadinya Benar juga. Iya. jangan-jangan dia nggak tahu dia punya masalah dengan uang juga Iya. gitu kan, bisa jadi, Bener. ya nggak? Kadang iya benar-benar Pak. Apalagi kalau di Gen Z kan kayak teman-teman dia kan, Iya, mereka tuh mengharapkan orang bisa peka dengan pikiran mereka. Tapi kan nggak semua orang bisa baca pikiran ya. Kayak nggak ada betul. juga. Jadi gitu yang seolah-olah bisa baca pikiran. dia lawan misalnya masalahnya itu harus punya kebatinan. Jadinya dia bisa memprediksi sendiri gitu kalau dia punya masalah sama dia gitu kan. Iya. Atau bahkan di generasinya dia nggak ngomong sama orang yang bersangkutan, dia ngomong sama sosial media, ya nggak? Oh. Jadinya Iya. Sosmed ya. Benar. Iya. Supaya semuanya tahu. Waduh, benar-benar Pak, benar. Nah, jadi siapa sih yang kira-kira membutuhkan melakukan terapi keuangan? Sebenarnya sih hampir semua orang membutuhkan ya. Pertama karena memang ilmu perencanaan keuangan ini nggak kita tiba-tiba lahir langsung tahu gimana caranya melakukan perencanaan keuangan, itu satu gitu kan ya. Iya. Yang kedua karena tadi itu kita makhluk kebiasaan kan. Jadi waktu pas kita ingin membuat suatu perubahan kebiasaan, itu memang harus dimulai dari pikiran kita gitu ya. Pernah dengar nggak kata-kata gini?
ya kan? Ubah pikiran kita, ya kan? Itu maka kita akan merubah nasib kita. Kenapa sih? Oke. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan.